Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Prananda. Saya dari kelas 3 Ekstensi Manajemen Universitas Pakuan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan, perubahan, dan pengelolaan dalam suatu perusahaan atau organisasi secara mandiri pada usaha PT Singkong Mandiri. Oke, next. Oke, pembahasan dari presentasi kali ini yaitu ada 5 poin ya. Pertama yaitu profil usaha, kedua yaitu analisis SWOT, ketiga ada analisis VUCA, 4 analisis OCAI, 5 yaitu kesimpulan analisis. Oke, untuk yang pertama yaitu profil perusahaan atau jenis usaha. Nama perusahaan yaitu PT Singkong Mandiri yang berlokasi di Jalan Merak nomor 29, Bogor. Kemudian ada Gmail-nya pula, singkongmandiri@gmail.com. Oke, tujuan perusahaan ini ialah memproduksi bahan makanan berbahan dasar singkong bagi masyarakat Indonesia dalam bentuk yang menarik dan membantu para petani singkong untuk produksi singkong di Indonesia. Latar belakang usaha yaitu singkong masih jarang diminati. Yang kedua yaitu singkong bisa menjadi bahan untuk membuat cemilan. Untuk deskripsi produk yaitu pengusaha akan menanamkan produk sebagai cassava snack yang akan terbagi ke dalam 2 jenis produk. Yang pertama yaitu cassava cake, kue-kue yang terbuat dari bahan baku singkong akan menghadirkan pengalaman unik saat menyantapnya, yang dibalut dengan topping-topping modern seperti Nutella, Ovaltine, dan juga lainnya. Yang kedua yaitu ada cassava chips. Cassava chips merupakan keripik berbahan dasar singkong yang kriuk dengan pemilihan bumbu yang pas. Cassava chips cocok untuk dikonsumsi siapa saja dengan harga yang terjangkau. Oke, jadi seperti itulah profil-profil dari perusahaan. Kemudian kita langsung saja ke bagian 2, yaitu ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda di dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strength dan weakness adalah berasal dari internal perusahaan. Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Contohnya termasuk siapa yang ada di tim Anda, paten, dan properti intelektual Anda, dan lokasi Anda. Kemudian opportunity dan threat adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda. Pada dasarnya lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Oke, kemudian yaitu ada kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength adalah poin internal dan positif dari perusahaan Anda. Ini adalah hal yang berada dalam kendali Anda. Kemudian ada kelemahan. Kelemahan adalah faktor negatif yang mengulangi kekuatan Anda. Ini adalah hal yang dapat mungkin perlu ditingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Oke, kemudian adalah peluang. Peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis Anda yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Kemudian ada ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Oke, di sini telah ada tabel tentang analisis SWOT pada PT Singkong Utama. Yaitu pada analisis SWOT strength, kita mendapati bahwa mempunyai kekuatan, yaitu yang pertama, lokasi pabrik di pusat kota yang ramai. Kemudian jumlah produksi yang banyak, sehingga dapat memasarkan ke berbagai daerah. Yang ketiga, pengelola memiliki keterampilan manajemen yang mumpuni. Kemudian varian rasa dari produk singkong yang unik sehingga konsumen dapat menikmati. Kemudian dari segi weakness atau kelemahan, yaitu kurangnya reputasi bisnis yang belum stabil. Kemudian kurangnya alat penunjang dalam bisnis maupun alat produksi yang masih sederhana. Dan yang ketiga adalah jumlah konsumen yang belum memenuhi target perusahaan. Kemudian ada opportunity atau peluang.
Yang pertama yaitu rasa produk yang unik sehingga dapat diminati oleh konsumen. Kedua yaitu masyarakat cenderung menyukai makanan cepat saji sehingga orang-orang untuk keluar rumah dan membeli makanan ataupun produk. Ketiga yaitu ada konsep eat and go, di mana orang-orang bisa langsung membelinya tanpa perlu memakannya di tempat dan memakannya di waktu yang sama. Kemudian yang keempat yaitu ada threat atau ancaman. Yang pertama, kompetisi produk yang serupa memiliki pelanggan yang setia, seperti kompetitor. Nah, kemudian ada kurangnya minat dari konsumen, kurangnya pengetahuan produk oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, kurangnya varian rasa dan keunikan rasa produk sehingga konsumen mudah bosan dengan produk. Maka hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara mengupgrade rasa atau menghadirkan variasi rasa lain. Oke, untuk next. Oke, selanjutnya yaitu adalah ada analisis VUCA. Analisis VUCA merupakan singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jika diartikan secara harfiah, VUCA adalah volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Beberapa ilmuwan dari US Army War College memperkenalkan konsep ini pada tahun 1987 untuk menggambarkan situasi tidak menguntungkan setelah Perang Dingin, sehingga perkembangan zaman, istilah VUCA juga berlaku di berbagai bidang, salah satunya bisnis. Kemudian yaitu ada volatility atau volatilitas dalam konteks bisnis. Volatilitas menggambarkan perubahan yang sering terjadi, berlangsung dengan cepat, dan memberikan dampak yang signifikan. Sifatnya tidak bisa diprediksi, tetapi informasi mengenai perubahan tersebut tersedia dan situasinya mudah dimengerti. Anda dapat menghadapi volatilitas dengan agility atau kelincahan, yaitu kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. Artinya, perusahaan harus mampu untuk mengubah cara kerja dan pola pikir agar dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan identitas aslinya. Perubahan jangan ditolak, melainkan diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang berjalan beriringan dengan bisnis Anda. Tetapkan tujuan bisnis yang jelas, realitas, dan kuat, tetapi fleksibel juga agar Anda bisa mengubah sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Anda juga menyiapkan sumber daya untuk jaga-jaga, seperti membeli bahan yang banyak atau merekrut karyawan yang lebih. Namun Anda harus membuat perencanaan yang perhitungan yang matang untuk mendukung keputusan tersebut. Untuk membantu Anda dalam membeli sumber daya, gunakan software pembelian. Oke, kemudian next. Kemudian ada uncertainty atau ketidakpastian. Suatu hal dikategorikan tidak pasti apabila tidak ada informasi mengenai apakah hal tersebut menyebabkan perubahan yang berarti. Perubahan mungkin terjadi, tetapi tidak mutlak, atau bahkan tidak ada sama sekali. Walaupun begitu, biasanya penyebab dan dampaknya sudah diketahui. Antisipasi ketidakpastian dengan informasi yang cukup. Informasi yang cukup akan berguna di situasi yang penuh ketidakpastian. Perusahaan harus mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan data dan menambah sudut pandang baru. Lakukan analisis kompetitor dan posisi perusahaan Anda di pasar secara berkala. Usahakan tetap up to date dengan berita industri dan diperhatikan feedback dari pelanggan. Evaluasi performa bisnis Anda seperti strategi yang terbukti berhasil, rintangan yang ada, serta saran untuk kedepannya. Laksanakan simulasi dan eksperimen di berbagai macam situasi menggunakan strategi seperti skenario planning dan role playing. Selain itu, Anda dapat menggunakan fitur analisis lengkap di software manajemen penjualan dari Hasmikro untuk mengidentifikasi channel penjualan yang paling berkontribusi pada penjualan. Kemudian ada complexity atau kompleksitas. Keadaan disebut kompleks ketika terdapat banyak bagian dari variabel yang paling berhubungan. Beberapa informasi tersedia dan bisa diprediksi, tetapi volume besar dan sulit diproses, sehingga dapat menyebabkan seseorang kewalahan.
jenis bervariasi dan sifatnya berbelit, tetapi tidak terlalu menyebabkan perubahan. Atasi kompleksitas dengan restrukturasi. Untuk mengatasi kompleksitas, salah satu cara yang efektif adalah melakukan restrukturasi untuk mengatasi kompleksitas. Salah satu cara yang efektif adalah melakukan restrukturasi internal seperti penyusunan ulang portofolio, keuangan, atau struktur organisasi. Sebuah perusahaan harus menyesuaikan segala proses dan kegiatan operasional dengan keadaan eksternal yang kompleks. Anda juga bisa merekrut spesialis dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Terapkan komunikasi yang jelas dan efektivitas dalam seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis Anda. Selain itu, situasi yang kompleks mungkin terlalu berat jika Anda hadapi sendiri. Jadi bentuk tim yang berkolaborasi dan bekerja sama secara efektif di lingkungan yang fast-paced atau unpredictable. Kemudian, next. Kemudian ada ambiguity atau ambiguitas adalah situasi tanpa hubungan sebab akibat yang jelas. Sifatnya yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya sehingga tidak dapat diprediksi. Penyebab dan dampaknya juga tidak diketahui. Kurangnya ambiguitas dengan eksperimen. Terakhir, cara untuk mengurangi ambiguitas adalah eksperimen. Buat hipotetis dan lakukan pengujian untuk lebih memahami penyebab dan efek dari suatu tantangan. Rancang eksperimen dengan baik sehingga Anda dapat menerapkan hasilnya di berbagai aspek. Seperti melakukan eksperimen, Anda bisa menentukan strategi yang paling cocok untuk bisnis Anda. Next. Oke, kemudian ini adalah analisis VUCA pada PT Singkong Mandiri. Yaitu ada volatility, uncertainty, kompleksitas, ambiguity, kemudian ada sebelah kiri yaitu ada inisiasi, halfway point, kemudian ada budaya yang terwujud. Oke, di mana volatilities yang inisiasi yaitu menghadirkan variasi rasa produk yang berkelangsungan. Kemudian untuk halfway point memanfaatkan teknologi saat ini untuk mengembangkan produk. Kemudian budaya yang terwujud, volatilitas adalah dengan teknologi yang makin maju, maka jika kita manfaatkan dengan benar, maka dapat membawa keuntungan. Seperti teknologi yang maju, yaitu memproduksi singkong lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efektif. Kemudian ada uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian ini dapat ditangani dengan mengumpulkan informasi tentang apa yang diminati konsumen, sehingga kita bisa tahu tren apa yang sedang terjadi saat ini, atau apa yang diminati oleh konsumen. Kemudian kedua itu membuat produk baru bila produk sebelumnya tidak diminati. Kemudian yang ketiga, mengikuti tren masa kini dan berkolaborasi dengan produk. Contoh seperti desain produk yang kekinian. Kemudian ada kompleksitas. Kemudian yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi, kolaborasi jumlah produk sehingga menjangkau setiap bagian konsumen daerah. Kedua yaitu menganalisis pasar sehingga dapat mengetahui produk seperti apa yang sedang tren. Yang ketiga yaitu menyesuaikan harga produk dengan konsumen. Oke, kemudian ada ambiguitas. Ambiguitas ini yang pertama yaitu bereksperimen dan uji coba untuk menemukan kelemahan produk apa yang tidak Anda ketahui. Kedua itu memahami dan memprioritaskan kebutuhan konsumen pengguna. Ketiga yaitu fokus pada MVP Anda, yaitu minimal viable product. Oke, next. Oke, yaitu yang terakhir yaitu ada analisis OCHAI pada PT Singkong Mandiri. Apa sih itu analisis OCHAI? Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah kesatuan dari orang-orang yang memiliki tujuan, keyakinan, dan nilai yang sama. Pada dasarnya, organisasi menginginkan terciptanya visi dan misi yang budaya pada setiap anggota organisasi. Salah satu cara untuk menggambarkan budaya organisasi adalah dengan menggunakan OCHAI. Penelitian ini memberikan gambaran budaya UNHI saat ini serta budaya UNHI yang diharapkan perusahaan, sehingga mampu menjadi bahan pertimbangan perumusan budaya yang sesuai dalam pencapaian tujuan.
visi dan misi UNHI. Budaya organisasi menurut Ocai terbagi atas 4 dimensi, yaitu kultur, klan, kultur adokrasi, kultur pasar, dan kultur hierarki. Dan pula ada budaya karakteristik dominan, kepemimpinan organisasi, ketiga manajemen karyawan, keempat ada lembaga organisasi, kelima ada penekanan strategis, keenam yaitu ada kriteria sukses. Next. Nah, dari tabel berikut ini kita bisa melihat skor Ocai budaya dominan per kriteria budaya organisasi PT Singkong Mandiri. Sebelum mendapatkan hasil ini, saya sudah melakukan sebuah survei, yaitu untuk menanyakan beberapa poin-poin yang saat ini yang sekarang terjadi lebih dominan ke budaya mana. Maka dari sini tabel ini kita sudah mendapatkan sebuah hasil ya, di mana untuk kriteria budaya, karakteristik dominan, budaya klan, dan pasar adalah budaya yang kuat, yaitu dengan 30 poin. Kemudian untuk budaya yang lebih disukai, yaitu semua budaya memiliki kekuatan yang sama, yaitu 25 poin. Yang kedua, yaitu kepemimpinan organisasi. Budaya hierarki adalah budaya dengan budaya yang paling kuat, yaitu dengan 40 poin. Kemudian, untuk yang lebih disukai, budaya hierarki memiliki lebih kuat, yaitu 40 poin. Yang ketiga, untuk budaya sekarang, tata kelola pegawai, budaya hierarki adalah budaya yang kuat, yaitu dengan 50 poin. Kemudian, untuk budaya yang lebih disukai, budaya klan adalah budaya yang kuat, yaitu dengan 30 poin. Kemudian, yang keempat ada perekat organisasi. Untuk yang sekarang, budaya adokrasi adalah budaya yang kuat, dengan 30 poin. Dan yang lebih disukai adalah budaya klan, dengan 30 poin. Kemudian yang kelima adalah penekanan strategi. Untuk yang sekarang, budaya hierarki, klan, dan adokrasi memiliki poin yang sama, yaitu 30 poin. Yang lebih disukai yaitu budaya hierarki, budaya dengan budaya yang kuat, yaitu dengan 35 poin. Kemudian ada keenam kriteria keberhasilan, budaya hierarki dan adokrasi adalah budaya yang kuat dengan 30 poin. Namun yang lebih disukai, budaya adokrasi adalah budaya yang kuat, yaitu dengan 40 poin. Nah, itu adalah hasil dari analisis Ocai terhadap PT Singkong, terhadap kriteria budaya. Ya, next. Oke, dalam kesimpulan ini, setelah melakukan ketiga analisis ini, yang pertama dalam hal analisis SWOT, maka PT Singkong Mandiri akan memasarkan produk yang diinginkan pasar atau konsumen, dan dengan harga yang dapat dijangkau oleh pasar ataupun konsumen. Dan tentu setiap produk yang ada akan mempunyai sertifikat halal yang akan menghadirkan variasi rasa produk yang bervariasi sehingga dapat diminati oleh konsumen. Kemudian untuk VUCA, perubahan menuntut setiap orang untuk beradaptasi, namun di dunia VUCA tidak sepenuhnya jelas arah mana yang harus diambil. Lingkungan ini membuat perusahaan semakin sulit mengembangkan inovasi. Jika perusahaan mampu menghadapi VUCA dengan strategi yang benar, maka perkembangan serta situasi apapun akan terjadi di masa depan, akan mampu diatasi dengan baik, dan pada akhirnya bisnis akan berkembang apapun kondisi yang terjadi. Jadi dalam VUCA ini kita akan mengikuti tren-tren yang ada atau hal-hal baru yang terjadi pada zaman sekarang ini. Kemudian untuk Ocai, dalam hasil analisis data Ocai di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga perusahaan ini sekarang atau lebih disukai mengorientasikan tipe budaya hierarki. Dapat kita lihat dari hasil hierarki perusahaan tersebut bahwa hasil hierarki yang tinggi adalah alat yang paling mudah untuk memahami masalah yang kompleks, di mana masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan, menyusun elemen-elemen tersebut secara
hierarki, dan akhirnya melakukan penilaian atas elemen-elemen tersebut, sekaligus menentukan keputusan mana diambil, memberi arah jangka panjang yang akan dituju, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Oke, mungkin sekian presentasi tentang saya, tentang analisis SWOT Fuka Ocai untuk perusahaan PT Singkong Mandiri ini.